Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, kembali bertemu dengan channel Diskusi Hukum. Hari ini kita akan membahas tema tentang barang bukti dalam perkara pidana. Oke, langsung saja kita simak ya penjelasannya ya. Barang bukti yaitu secara umum diatur di dalam pasal 38 sampai dengan 46 KUHP. Dan aturan khusus ini diatur dalam ketentuan perundang-undangan seperti dalam Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Perikanan. Ini mengatur khusus tentang barang bukti. Di dalam KUHP sendiri, barang bukti ini dikenal dengan istilah benda sitaan. Karena itu, setiap benda yang menjadi barang bukti akan dilakukan penyitaan oleh penyidik. Fungsi barang bukti di persidangan. Yang pertama, yaitu menguatkan kedudukan alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah itu sebagaimana dalam pasal 184 ayat 1 KUHP, meliputi dari saksi, bukti surat, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Yang kedua, yaitu fungsinya mencari dan menemukan kebenaran material atas perkara yang disidangkan. Dan yang ketiga adalah barang bukti ini menjadi penunjang alat bukti yang sah, sehingga dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa yang didakwakan oleh penuntut umum. Benda yang dapat disita. Yang pertama adalah benda atau tagihan yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Yang kedua, benda yang secara langsung digunakan melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana. Yang ketiga, benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana. Yang keempat, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana. Dan yang kelima adalah benda lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Tindakan penyitaan oleh penyidik, yaitu dilakukan dengan izin sita dari pengadilan. Jadi izin sita terlebih dahulu ke pengadilan baru melakukan penyitaan. Jika keadaan mendesak, penyitaan dilakukan terlebih dahulu. Selanjutnya penyidik wajib melaporkan untuk mendapatkan persetujuan sita dari pengadilan. Yang kedua, dalam tertangkap tangan dapat menyita benda dan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat digunakan sebagai barang bukti. Masih terkait tindakan penyitaan oleh penyidik, di dalam hal tertangkap tangan dapat menyita paket atau surat atau benda yang dalam proses pengiriman sepanjang diperuntukkan kepada tersangka atau berasal dari tersangka. Dan setiap penyitaan harus dengan surat tanda terima. Jadi surat tanda terima ini nanti akan membuktikan bahwa barang yang disita itu ada di penyidik yang digunakan untuk suatu berkas perkara. KUHP mengatur secara khusus tentang penyitaan surat, yaitu jika surat atau tulisan itu kepunyaan atau berasal dari atau ditujukan kepada tersangka dan diperuntukkan untuk tindak pidana, maka itu bisa dilakukan penyitaan surat. Penyitaan atas surat yang harus dirahasiakan sepanjang tidak menyangkut rahasia negara harus dengan izin khusus dari ketua pengadilan setempat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Ini ada catatan mengenai barang sitaan ya atau barang bukti. Yang pertama, benda yang disita dalam perkara perdata dapat juga dilakukan penyitaan dalam perkara pidana, dan begitu juga sebaliknya, yang di perkara pidana dapat disita dalam perkara perdata. Ini namanya sita bersamaan. Yang kedua, jika surat sebagai alat bukti, ya jadi surat sebagai alat bukti sebagaimana dalam pasal 184 ayat 1 KUHP tadi, tidak perlu disita, tetapi surat sebagai barang bukti harus dilakukan penyitaan. Terkait penyimpanan barang sitaan atau barang bukti, aturannya disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Namun dalam prakteknya, tanggung jawab pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses persidangan.
Jika itu di dalam tingkat penyidikan, maka yang akan disimpan oleh penyidik. Dalam tingkat penuntutan disimpan oleh penuntut umum, dan dalam pemeriksaan hakim disimpan di pengadilan. Terkait dengan barang sitaan yang lekas, rusak, atau membahayakan, ini diatur dalam pasal 45 KUHP, yaitu tidak mungkin disimpan sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap, atau mungkin jika disimpan menggunakan biaya penyimpanan tinggi, maka dengan persetujuan terdakwa atau kuasa hukumnya dapat dilakukan tindakan dijual lelang, dan uang hasil lelang itu selanjutnya dijadikan sebagai barang bukti. Perlu diingat bahwa barang disisihkan sedikit untuk pembuktian, dan ini tidak berlaku untuk barang yang terlarang atau peredarannya tidak diperbolehkan. Pengembalian barang sitaan, yaitu dikembalikan kepada siapa benda itu disita, maksudnya dari siapa benda itu disita, atau mereka yang paling berhak atau dari pemiliknya. Pengembalian ini dilakukan dalam hal yang pertama, kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan, mungkin perkaranya di SP3, atau yang kedua, perkara tidak jadi dituntut atau kurang bukti atau bukan tindak pidana, dan yang ketiga, perkara dikesampingkan demi kepentingan umum atau perkara ditutup demi hukum. Ini dikecualikan untuk benda yang diperoleh atau alat yang digunakan melakukan tindak pidana. Sedangkan barang bukti yang diajukan di persidangan ini ditentukan dalam amar putusan, yaitu apakah dikembalikan kepada orang di mana benda itu disita atau orang yang berhak atau pemilik. Yang kedua, benda itu dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, atau dikembalikan kepada penyidik atau penuntut umum jika masih dipergunakan untuk perkara lain. Dan selanjutnya di perkara lain itu nanti ditentukan di dalam amar putusan perkara tersebut. Dalam perkembangannya ada pengaturan lain mengenai status barang bukti, yaitu secara limitatif semua barang bukti diatur di dalam undang-undang tersebut. Barang bukti itu ditentukan yaitu dirampas untuk negara atau untuk kepentingan sosial. Itu contohnya dalam pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu menyebutkan narkotika dan persekusi narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika dan atau tindak pidana persekusi narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak wujud, serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan tidak pidana persekusi narkotika dirampas untuk negara. Jadi jelas ya di sini ya, dirampas untuk negara ya. Contoh yang kedua yaitu sebagaimana pasal 104 dan 105 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, yaitu di pasal 104-nya benda dan atau alat yang dipergunakan dan dalam dan atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara. Pasal 105 ayat 1-nya, benda dan atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan seperti yang dimaksud dalam pasal 104 dilelang untuk negara. Jadi dirampas untuk negara, terus selanjutnya dilelang hasilnya untuk negara ya. Apa upaya hukum pihak yang dirugikan atas penyitaan barang bukti? Yang pertama, dalam tahap penyidikan, pihak yang keberatan dapat mengajukan gugatan pra peradilan, di mana penyidik sebagai pihak termohon pra peradilan. Sedangkan barang bukti sudah ditentukan dalam amar putusan, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan upaya hukum gugatan perdata, di mana penuntut umum sebagai pihak tergugatnya. Dan diketahui bahwa ketika dalam perkara pidana ini yang jelas putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Itu tadi ulasan dari kami. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa silahkan like pada video ini
Dan jangan lupa subscribe channel kami agar Anda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari kami. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.